Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa du'a 'alal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada kesempatan pagi hari ini saya coba kasih satu pendahuluan ya untuk praktek untuk dipraktekkan nantinya di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, tentu dengan wahana Rubik yang sudah ada. Ini kok kelihatannya ngeblur, saya biar jelas ya. Oke, kita akan masuk pada inti pokok dari maksud dan tujuan kita mengadakan pelatihan ini adalah agar supaya kita betul-betul eh, apa ya, menjadikan iman itu pondasi. Namanya iman itu kan yakin. Yakin pada satu yang gaib tentu saja. Karena kalau kita amati rukun iman yang 6 dalam akidah Islam itu kan memang gaib semuanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang terdahulu yang sudah pernah Allah turunkan, akhirnya disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, semuanya bersifat gaib. Tentu ada satu alasan yang mendasar kenapa iman ini harus kita pegang teguh. Ya. Nah, saya mendapatkan insight, inspirasi dari permainan Rubik, yang mana Rubik ini kalau kita amati sekilas selayang pandang saja itu terkesan agak susah untuk diselesaikan ya. Ada dua Rubik ini, satu Rubik yang sudah selesai. Selesai itu dalam arti warnanya sudah sama semua ini ya. Satu lagi Rubik yang sudah saya acak. Ini Rubiknya sudah saya acak. Ya, sengaja diacak. Nah, banyak saya temukan anak-anak, termasuk juga orang dewasa. Dia segera berhenti mencoba untuk bermain Rubik hanya karena tidak segera menemukan solusi. Nah, di awal sudah mejen dulu gitu. Nah, dalam saat-saat seperti itu, saya meyakini bahwa kalau awalnya rapi, selesai, kemudian diacak, pasti ada jalan untuk mengembalikan posisi Rubik yang acak itu menjadi teratur dan rapi. Kemudian saya pelajari bagaimana algoritmanya dan alhamdulillah saya bisa jadikan Rubik ini wahana untuk mengajarkan tauhid. Selamat datang Budila, PLC. Tak terlambat Ya, 10 Bu, menit. buat apa-apa. Ya, ini langsung pada inti Ya, materi Budila. Oke. yap. Oke. Korelasi pentingnya di mana? Ini yang paling penting ya, teman-teman. Karena setelah penjelasan ini hanya praktek-praktek saja, hanya memvalidasi saja, tapi yang paling penting intinya inti ada di penjelasan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah awal dalam menyelesaikan Rubik ini, kita perlu membuat yang namanya pondasi. Namanya juga pondasi, mesti ada di bawah. Kalau kita bangun rumah, pondasinya kan pasti tertanam. Tertanamnya di mana ya? Tertanamnya
di paling bawah karena di atas pondasi itu akan dibangun bangunan-bangunan yang mungkin lebih berat. Kalau kita bangun rumah hanya satu lantai saja, ya pondasinya untuk satu lantai. Kalau kita bangun gedung yang lantainya lebih banyak lagi, tentu pondasinya harus lebih kuat lagi. Nah, dalam menyelesaikan rubik yang acak, perlu satu keyakinan bahwa rubik ini pastilah bisa diselesaikan. Gitu ya. Itu keyakinannya harus seperti itu. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau kita mendapati diri kita mengalami kebingungan dalam menyelesaikan rubik, itu adalah momen yang bagus. Kenapa bagus? Karena dari kebingungan itu kita akan merasakan perbedaan yang sangat kontras dengan kejelasan. Nah, makanya saya tekankan, usahakan ada rubik sehingga kita bisa merasakan kebingungannya. Bermain rubik ini diputar-putar kok nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, disitulah pentingnya kita menghargai, memunculkan rasa bingung. Kita bisa ambil pelajaran dari surat Ad-Duha. Di sana disebutkan wa wajadaka dolang pahada. Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam kondisi bingung dan Allah berikan petunjuk. Dan kita tahu bahwa surat Duha, surat yang Allah turunkan pada waktu-waktu ini, waktu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga, ya waktu duha lah, waktu sholat duha. Di mana Allah berikan kabar gembira setelah Rasulullah mengalami berbagai macam problematika yang sangat membuat beliau sedih. Kehilangan istri tercintanya, kehilangan pamannya, kemudian Rasulullah mendapatkan hadiah Isra Mi'raj ya. Dan surat Ad-Duha ini termasuk surat yang memberikan hiburan bagi Rasulullah SAW. Oke, kita akan berangkat. Budila sudah bawa rubiknya? Kita berangkat sama-sama ya. Membangun pondasi. Ya. Jadi ketika rubik itu sudah acak, kita akan bangun pondasinya. Oke, Budila, silakan diacak, Bu. Diacak itu ya, pokoknya diacak ya. Diputar-putar, terus diacak-acak lah, pokoknya diacak-acak. Sampai betul-betul random. Oke. Oke, sudah ya, Bu. Sudah cukup random lah itu. Ya. Kemudian langkah awal, kita mesti punya satu patokan. Kita ngajari sama anak. Ambil satu patokan. Nah, sebelum kita ke patokan, saya akan kenalkan dulu rubik ini ya. Part-partnya ya. Dalam rubik 3x3, nanti ini tidak berlaku di rubik 2x2. Dalam rubik 3x3 ini ada yang namanya center. Center itu hanya punya satu warna saja. Misalnya ini kelihatan center warna merah ya. Ini center warna hijau. Ini center warna orange. Ini center warna kuning. Dan ini center warna putih. Ada 6 center. Itu namanya center. Selanjutnya ada yang namanya edge. Edge itu punya 2 warna. Ya. 2 warna, 2 kombinasi warna. Ya. Contohnya ini misalnya, ini warna biru dan warna putih. Ini warna merah dan warna biru. Terus contoh lagi, ini warna kuning dan warna hijau. Itu yang namanya edge. Selanjutnya ada yang namanya corner. Corner itu punya 3 warna. Contohnya ini ya. Ini putih, biru, dan warna merah. Atau yang di ujung-ujung ya. Ini ujung, ini namanya corner. Nah, untuk pemula, kita mesti kenalkan yang namanya pentingnya mengambil pondasi awal. Nah, pondasi awal itu kita ambil yang putih. Ya. Senter putih. Sudah ketemu senter putihnya, Bu? Senter yang berwarna putih, namanya pondasi mesti ditaruh di bawah. Hadapkan ke bawah, hadapkan ke bumi.
Jadi warna putih itu mesti menghadap ke bumi. Nah, mesti menghadap. Itu center warna putih. Otomatis yang atas itu adalah center warna kuning. Itu sudah otomatis. Ini langkah awal ya. Ambil satu posisi di mana kita jadikan center putih menghadap bumi, center kuning menghadap ke langit. Itu dulu. Langkah selanjutnya, Rubriknya mana, Dek? Rubrik. 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 Yang putar-putar ada. Iya. saya izin mute dulu ya. Nggak bisa di mute. Langkah selanjutnya, ini kan kita lagi memainkan rubrik 3x3. Dan langkah pertama ini kita membangun yang namanya pondasi. Ya, pondasi itulah yang kita sebut iman. Nah, di sini korelasi pentingnya nih. Iman itu yang sedang membangun pondasi. Yang namanya membangun pondasi itu mesti kita experience ya. Kita sendiri yang mencarinya, kita sendiri yang menanamnya. Kita kan sebagai orang dewasa nih. Kalau untuk anak-anak ya perlu kita dampingi. Dan yang namanya iman itu kan mesti murni. Tidak boleh kotor ya. Nanti apa itu arti murni, apa itu kotor nanti sebentar lagi akan terjawab. Oke, kita akan membangun satu pondasi. Pondasi apa? Pondasi untuk rubik 3x3. Setelah kita meletakkan posisi senter putih menghadap ke bumi dan senter kuning menghadap ke atas, langkah selanjutnya kita mencari yang namanya edge warna putih. Izin saya mute semua ya. Oke. Edge warna putih. Edge warna putih, oke, edge warna putih dipasangkan dengan center warna kuning. Itu dulu tuh, silakan dipraktekkan. Edge warna putih dipasangkan dengan center warna kuning. Ya, betul seperti itu, Budila. Semua edge, ada 4 edge ya. Yang berwarna putih itu ada 4. Itu diletakkan ke center warna kuning. Nah, oke, silahkan dicoba dulu ya. Saya juga akan praktek. Silahkan center warna kuningnya kita letakkan. Maaf, center warna kuning ya. Center warna kuningnya dikelilingi oleh edge berwarna putih. Ini kita dalam rangka membangun pondasi. Jadi iman itu juga harus dibangun tuh. Dan jangan ragu. Harus terus dicoba. Tidak perlu takut salah ya. Tidak perlu takut salah. Oke. Saya akan coba fotokan ya kondisi yang diharapkan seperti apa. Sebentar lagi saya fotokan biar ada gambarannya. Oke, seperti ini ya. Budila sudah jadi? Saya fotokan, saya kirim di sini deh. Ini langkah awal membangun fondasi. Oke. Saya akan kirimkan di grup dan saya akan tampilkan di sini. Oke, Budila sudah selesai. Istimewa Budila. Ya, betul seperti itu, seperti Budila itu.
Itu kondisi di mana center kuning dikelilingi oleh edge warna putih. Wah, ini kok nggak masuk-masuk ini. Saya kirim ke grup Rubik. Oh, sudah ada. Oke. Saya kirimkan share screen-nya ya. Ya, belum. Belum saya share gambarnya. Oke, sudah keluar gambarnya ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Center kuning dikelilingi oleh edge warna putih. Ini langkah pertama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita dalam proses membuat fondasi yang kuat dan murni ya. Oke, setelah center kuning dikelilingi oleh edge warna putih, sekarang kita mulai dari center warna biru menghadap ke kita. Oke, Budila. Center putih dihadapkan ke bawah lagi, ke bumi lagi. Center kuning menghadap ke atap, menghadap ke langit. Sekarang cari center warna biru. Center warna biru menghadap ke kita. Center warna biru menghadap ke kita. Ya, warna biru menghadap ke kita sudah. Oke, kemudian edge yang warna putih tadi perlu disesuaikan warnanya dengan center warna birunya. Contohnya seperti ini ya. Center biru, ini edge warna putih. Nggak kelihatan ya. Atasnya center warna putih, di sininya center warna biru. Nah, dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kemudian diputar 2 kali ke arah kanan. Tek, tek. Sehingga diputar ke kanan. Sehingga edge yang putih tadi menghadap ke center putih, dia sekarang menghadap ke center warna putih. Tadi yang sebelum menghadap center kuning, sekarang menghadap ke center. Oke. Setelah biru, tadi kan biru. Sekarang kita putar sehingga center merah menghadap ke kita. Center merah menghadap ke kita. Edge yang putihnya menghadap ke center kuning tadi, dicari sisi lain edge yang warna merah, sehingga kondisinya seperti ini. Center merah, edge putih. Ya. Terus diputar 2 kali. 1, 2. Sehingga center merah, edge warna merah ini menghadap ke bawah. Edge putih ini juga menghadap ke bawah. Setelah itu kita putar ke kiri. Oh, silakan Bu Dila. Sebentar. Boleh Bu Dila open mic dulu, Bu. Saya nggak dengar. Satu-satu, Tat. Yang tadi birunya ke arah kita. Ya, Lalu ini warna biru. tadi kan birunya ke arah Oh, kita. ya. Biru Berarti ini kurang yang ini ya, Tat. Ini harusnya biru juga. Ini atau ini? tidak perlu, Bu. Tidak perlu dipikirkan dulu. Fokus kita Hmm. membangun pondasi, ikuti langkah-langkahnya saja. Oh. Ya, tadi kan Bu Dila langkah pertama sudah selesai tuh. Nah, Apa namanya? Nah, itu, ya kan? nah. Ya, sudah benar ya. Kayak gitu. Terus center Center menghadap ke biru kita. menghadap ke kita. Center biru menghadap ke kita. Center biru menghadap ke kita. Terus yang bagian atas ini, atas ini, Oh. itu dicarikan edge biru yang ada edge putihnya.
Edge biru yang ada edge putih. Putihnya. Oh, edge biru. Nggak ada itu tat. Ada edge biru yang ada edge putihnya. Oke, Budila. Budila saya mau tanya. Itu yang menghadap ke atas, center warna apa? Putih. Ya, harusnya center putih menghadap kemana, Bu? Oh, bawah. Ya, 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 ya. Ya, itulah Oke. pondasi yang harus kuat Oh, ya, pondasinya itu. ya. Ya, sudah. Oke, kalau sudah putar 2 kali, Bu. Putar 2 kali itu yang depan ini putar 2 kali. 1, 2. Kanan atau ke kiri? Kanan kiri boleh. Kalau saya Yang ini putar ke kanan. berarti yang sebelah depan tuh yang di depan kita. Maksudnya bukan yang biru tadi toh. Yang biru tadi. Oh, Yang biru tadi. 1. Oke. Setelah warna biru, sekarang hadapkan senter merah ke arah kita, Bu. Hadapkan senter merah ke arah kita. Cari edge merah yang ada edge putihnya. Nah, disatukan seperti ini nanti kondisinya. Tat, ini yang Ya. disatukan itu 1, 2. Yang disatukan senter merah dengan edge merah yang ada edge putihnya. 1 Ya, saja. 1 saja. Oh, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Selamat pagi, 2 Mbak. kali. Ya, diputar 2 kali. Ya. Sudah? Oke. Tadi kan center merah yang menghadap kita. Sekarang center hijau yang menghadap ke kita, Bu. Center hijau menghadap ke kita. Carikan edge warna hijau yang ada putihnya. Nah, ini ya. Ini center, ini edge hijau yang ada putihnya. Nggak kelihatan ya? Maaf. Nah, kayak gitu. Setelah itu diputar 2 kali. Oke, selanjutnya center orange seperti ini, kemudian diputar. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya center putih yang dikelilingi oleh edge warna putih. Dan pastikan center putih ini menjadi pondasinya menghadap ke bumi. Nah, letakkan di sini ya. Kalau center putih ini di bawah, itu kan menghadap bumi. Ya, sudah bisa, Bu? Pelan-pelan ya, Tat. Ya, pelan-pelan. Oke, ini namanya pondasi ya. Namanya pondasi, seseorang yang bingung untuk mendapatkan pondasi itu pasti harus pelan-pelan. Disitulah namanya kesabaran dibutuhkan. Dan nanti teman-teman boleh mulai mencoba ya. Mulai mencoba, rasakan kebingungannya gitu kan. Karena dari kebingungan itu kita nanti akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, seperti itu. Oke, untuk pagi ini memang materinya mengenalkan bagaimana korelasi iman dengan rubik di bagian apanya tuh? Di bagian membangun pondasinya. Kalau pondasinya sudah jadi, imannya sudah kuat dan murni, langkah selanjutnya akan lebih mudah. Oke, kita buka tanya jawab dulu ya. 5 menitan. Habis itu kita akan praktek bersama-sama di grup. Oke.
Kita unmute semuanya dulu. Gimana nih? Halo. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya. Selamat pagi, Mbak. Ini lagi Saya di. tak. Pokoknya lagi dinas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf ini. Bergabung ini punya saya udah tak utak-atik tapi jadi kayak gini nggak bisa ngembaliin. Oh, oke. Coba diacak aja. Diacak. Ya, pokoknya diacak aja, diacak. Nah, jangan takut untuk tidak kembali pada posisi awal. Lah itu. Selagi kita punya keyakinan bahwa saya bisa, Ya. oke. Sekarang taruh center putih di bawah menghadap ke bumi. Ini di Ya, bawah. menghadap ke bumi. Oke, sekarang center kuningnya menghadap ke mana? Atas. Oke. Nah, di center kuning jadikan semua edge warna putih di sekitar center kuning. Ya, tantangannya itu tuh. Cari edge warna putih, letakkan di center warna kuning. Sehingga nanti posisinya seperti yang ini. Bentar, saya downloadkan gambar. Oke. Ini langkah penting, langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan untuk pemula itu seperti ini. Nah, seperti ini. Center kuning dikelilingi oleh 4 edge berwarna putih. Itu tidak ada rumusnya, artinya lakukan secara intuitif. Secara intuitif itu ya dicoba sampai bisa. Pokoknya gimana caranya center putih ini dikelilingi oleh edge berwarna putih. Sudah? Sudahkah? Masih gini, Mas. Masih kurang berapa edge? Warna putih yang belum masuk. Ya itu latihan pertamanya itu ya. Tidak apa-apa. Pokoknya dicoba terus sampai menghasilkan kombinasi warna seperti ini. Center kuning dikelilingi oleh edge berwarna putih. Itu dulu tuh fondasinya. Pokoknya nanti kalau mengikuti dengan apa namanya, dengan sesuai petunjuk itu akan mudah. Dan titik kritisnya di situ untuk mengajarkan. Oke, ya sudah betul itu. Budila coba lihat sisi-sisinya. Oke. Karena online ini orang tuh bingung juga gue ya caranya ini. Iya, ini. Nah itu Mbak Ana kurang berapa edge lagi Mbak Ana? Ini jadinya kayak Coba saya tanya Mbak Ana. Itu senternya kan sudah dikelilingi edge warna putih. Iya, ini. Oke. Berarti kurang satu ya? Kurang, iya, Ya, kurang kurang sini. satu. Tapi ini harus pengaruh ini harus warna lain apa boleh putih nggak masalah. Enggak, boleh. Pokoknya bebas. Pokoknya misi Tapi pertama yang penting ini. ini Putih. iya, betul.
Oh, Itu. Itu dulu misi pertama. Ya. berarti begini bisa. Ya, betul. Itu betul. Betul. Langkah pertama seperti itu. Nah, itu dulu ya. Itu dulu. Nah, oke. Ini rekamannya saya matikan dulu ya biar nggak kepanjangan.